Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnela dengan NIM 2304040069 dari kelas akuntansi 5D. Nah, di video kali ini kita akan masuk di bab ketiga yang membahas tentang kode etik profesi akuntan publik. Baik, langsung saja kita jelaskan apa itu kode etik profesi akuntan publik. Nah, kode etik profesi akuntan publik itu setiap profesional yang berlandasan pada keahlian dan pengetahuan memiliki tanggung jawab besar terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh jasanya bagi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Kode etik profesi akuntan publik menjadi pedoman krusial untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan objektif, menjaga kepercayaan publik dan integritas profesi. Di sini tuh ada evolusi kode etik dari IAI ke IAP. Dapat kita lihat pada gambar sebelum 2011 sampai ke 1998 Kongres IAP ke-7. Kemudian ketika itu ada sejak 1 Januari 2011. Kerangka kode etik IAPI pasca 1998. Nah, kerangka kode etik IAPI yang baru disusun lebih sistematis untuk panduan yang lebih jelas. Yang pertama itu ada prinsip etika, di mana prinsip etika ini yaitu landasan perilaku etika profesional yang fundamental. Yang kedua itu ada aturan etika. Aturan etika yaitu pedoman perilaku spesifik yang harus ditaati. Yang ketiga itu ada interpretasi aturan etika, yaitu penjelasan dan panduan penerapan aturan etika diterbitkan oleh badan kompartemen. Nah, yang terakhir itu ada tanya dan jawab. Tanya dan jawab yaitu panduan tambahan untuk situasi spesifik yang memerlukan klarifikasi. Selanjutnya yaitu 8 prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar perilaku etis bagi setiap akuntan publik. Yang pertama itu ada tanggung jawab profesi, senantiasa bertanggung jawab atas tindakan profesional. Yang kedua itu ada integritas, yaitu jujur dan tulus dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Nah, yang ketiga itu ada kompetensi dan kehati-hatian, yaitu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Yang keempat itu ada perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang relevan serta menghindari tindakan yang kreditkan profesi. Yang selanjutnya itu ada kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini bertindak demi kepentingan publik yang lebih luas. Selanjutnya ada objektivitas. Objektivitas tidak membiarkan bias benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya, mengesampingkan pertimbangan profesional. Nah, selanjutnya itu ada kerahasiaan. Nah, kerahasiaan itu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama penugasan profesional. Selanjutnya ada standar teknis. Nah, standar teknis ini yaitu melaksanakan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan. Baik, selanjutnya itu ada independensi, integritas, dan objektivitas. Dapat kita lihat pada gambar penjelasannya. Kemudian di sini ada standar umum dan kepatuhan akuntansi. Nah, di gambar dapat kita lihat penjelasannya. Selanjutnya itu tanggung jawab akuntan publik kepada klien. Nah, informasi klien yang rahasia, anggota KAP tidak diperkenakan mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa persetujuan kecuali diwajibkan oleh hukum atau untuk tujuan penegakan disiplin profesi. Selanjutnya itu ada fee profesional. Besarnya fee dapat bervariasi tergantung resiko kompleksitas, keahlian dan struktur biaya KAP.
fee kontijen, yaitu berdasarkan hasil diatur secara ketat. Baik, selanjutnya ada menghindari tuntunan hukum dan membangun kepercayaan. Profesi akuntan publik memiliki risiko tinggi. Kepatuhan terhadap standar dan etika adalah kunci. Yang pertama itu ada pilihan klien berintegrasi, yang kedua itu pertahanan independensi, ketiga itu ada kepatuhan kualitas, keempat dokumentasi lengkap, kelima asuransi profesional. Nah, dapat kita lihat pada gambar penjelasan dukungan ikatan profesi untuk anggota. Pentingnya standar audit berbasis ISA. Nah, sejak 2013 IAPI telah mengadopsi standar audit SA yang mengacu pada International Standard on Auditing atau ISA. Nah, adopsi ini penting untuk memastikan praktek audit di Indonesia selaras dengan standar global, meningkatkan kualitas audit dan memperkuat kepercayaan investor baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, hal ini berlaku untuk audit laporan keuangan tahun 2013 untuk emiten dan tahun buku 2014 untuk non-emiten. Menandai komitmen Indonesia terhadap praktik audit berkelas dunia. Nah, jadi standar audit yang kuat yaitu adalah pondasi kepercayaan di pasar modal global. Jadi intinya itu kode etik profesi akuntan publik, yaitu pedoman moral dan profesional untuk memastikan akuntan publik bekerja dengan integritas, objektivitas, independensi, kompetensi, dan menjaga kerahasiaan. Tujuannya itu untuk melindungi kepentingan publik, meningkatkan kualitas audit, dan menjaga kepercayaan masyarakat serta investor.